Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Firmansyah. Saya dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang demokrasi. Kita langsung saja menuju video pembahasan tentang demokrasi. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan pengertian dari demokrasi, kita lihat dulu demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Arti dari demos itu yaitu rakyat atau khalayak, demos. Dan arti dari kratos itu adalah pemerintahan. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut ikut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, pengertian demokrasi secara singkat bisa disimpulkan adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, seperti itu kiranya sedikit pengertian dalam demokrasi. Kita lanjut. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi rakyat bisa ikut serta dalam pembuatan atau pengembangan suatu hukum di suatu negara tersebut. Seperti itu. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda tentunya. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Nah, Indonesia menjadi salah satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Secara umum, sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan atau tidak langsung, perwakilan. Ya, kita langsung saja membahas jenis yang pertama, yaitu jenis demokrasi langsung. Demokrasi langsung. Nah, dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern ini. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia kan penduduknya banyak, jadi tidak mungkin lah di Indonesia itu menerapkan demokrasi secara langsung. Nah, kita langsung ke jenis yang kedua,
yaitu demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyatnya memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum, pemilu. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Jadi kayak sistem di Indonesia lah. Di Indonesia itu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, disitulah tugas DPR itu mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari rakyat, nah, dan disampaikan oleh wakilnya yaitu DPR kepada pemerintah. Demikian sedikit materi demokrasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.